tidak ada urgensinya membahas tentang board ticket sekarang ini, karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan. Dan terakhir, board ticket ini bukan sekedar istilah, Bapak, karena terkait dengan ibadah itu al-ghayah laha hukmul wasilah. Tujuan itu juga sangat terkait dengan wasilahnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 dan para Wakil Ketua dan rekan-rekan Komisi 8 yang semuanya saya hormati, Pak Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, bukan hanya Kementerian Haji saja. Saya selalu mengingatkan bahwa kementerian ini bukan Kemenhaj saja, ya Kemenhaju minimal. Beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan pimpinan dari BPKH yang saya hormati, kita melanjutkan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Pertama, tentu saya mengapresiasi persiapan yang sudah dilakukan, termasuk perkembangan yang cukup menarik, karena pada rapat yang lalu terkait dengan posisi pembagian koper haji itu persentase masih sangat rendah. Tapi tadi oleh Bapak Menteri Gus Irfan sudah disampaikan ada perkembangan yang sangat menarik sampai pada posisi persentase 74% dari Saudi Airlines dan Garuda dari 50,8%. Tentu itu menandakan adanya upaya untuk benar-benar permasalahan-permasalahan yang belum selesai dikejar untuk bisa diselesaikan. Tapi ini tentu saja persentase masih cukup besar untuk belum terselesaikan tanggal 17, dan sementara jamaah haji akan mulai diberangkatkan tanggal 21 atau tanggal 22. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa sudah didatangilah pihak yang dalam tanda kutip memenangkan tender mungkin gitu ya, tentang pengadaan koper ini. Menurut saya mestinya tidak sekedar dikoreksi, tapi juga ada unsur untuk kemudian bila ini adalah one prestasi ya harus ada punishment-nya supaya tidak terjadi pengulangan pada waktu-waktu yang akan datang. Sebab ini bagian dari yang meresahkan jamaah, karena yang namanya koper haji itu bukan sekedar koper, karena dia terkait dengan identitas, terkait dengan beragam hal yang kemudian akan menyertai termasuk kenyamanan calon jemaah haji untuk berangkat berhaji. Yang kedua, Pak Menteri yang saya hormati, tadi telah disampaikan tentang adanya kemungkinan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji akibat dari kenaikan aftur dan seterusnya. Ada hal yang menarik di sini. Dalam penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh Wamenhaj, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, bahwa bila terjadi selisih harga, maka itu tidak dibebankan kepada calon jemaah. Pada tingkat ini semuanya sepakat. Tapi Wamenhaj dalam pernyataan terbukanya, termasuk yang tertulisnya, menyampaikan bahwa dari mana 1,7 triliun itu, menurut beliau dari APBN, efisiensi APBN. Nah, yang hari ini kita baca dari penjelasan Bapak Menteri, ternyata beda, Pak. Di sini disampaikan bahwa 1,7 triliun itu akan diambilkan dari BPIH, maupun juga dari dari BPIH, komponen biaya penerbangan jemaah haji bersumber dari BPIH, sementara biaya petugas kloter bersumber dari APBN. Ini tentu dua hal yang tidak serta-merta sama, Pak. Yang semula dinyatakan akan diambil dari APBN, tapi ini kemudian dinyatakan bahwa komponen biaya penerbangan haji bersumber dari BPIH, termasuk bila itu disebutkan dikaitkan dengan kenaikan biaya aftur. Nah, ini tentu memerlukan satu penjelasan yang sama gitu ya, yang terbuka, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, termasuk juga agar hal semacam ini pun juga dibahas secara terbuka, yang hari ini saya kira akan dibahas. Dan ini tentu mempunyai dampak yang juga tidak mudah. Ini bagian dari yang saya sebutkan belum selesai dalam persiapan penyelenggaraan haji,
Dan karenanya menurut saya inilah yang harusnya diprioritaskan oleh Kemenhaj untuk dibahas dan diselesaikan. Bukan mewacanakan tentang war ticket. Karena itu belum, dalam bahasa Arabnya belum aulawiyat, belum menjadi prioritas. Prioritas sekarang adalah dalam rentang waktu tinggal 1 minggu ini, beragam PR belum terselesaikannya permasalahan haji, hendaknya itu yang menjadi fokus untuk diselesaikan. Dan permasalahan ini juga akan kemudian berdampak kepada bila pembahasannya ternyata tidak mudah dan atau tidak cepat. Karena ini melibatkan keuangan yang sangat besar dan juga melibatkan tentang pemahaman yang disampaikan oleh Pak Wamenhaj dengan Pak Menteri ternyata tidak sama. Wamenhaj sepenuhnya menghendaki itu dari APBN, sementara dari yang disampaikan oleh Bapak Menteri Haji tadi ternyata tidak sepenuhnya dari APBN, tapi bersumber dari BPIH, dan BPIH itu tentu bukan APBN. Nah, terkait dengan hal ini, sekali lagi saya berharap agar inilah yang jadi prioritas oleh Kemenhaj. Belum mewacanakan hal yang lain yang ya kita sepakat untuk nanti akan ada perbaikan, dan itulah yang menjadi komitmen Komisi 8. Mengapa kita menyepakati akhirnya adanya Kementerian Haji, bukan sekedar badan penyelenggara haji, karena ada yang terkait dengan keinginan untuk melakukan perbaikan. Seandainya kita tidak ngotot untuk menghadirkan Kementerian Haji, mungkin Bapak nggak jadi menteri dan wakil menteri, masih jadi kepala badan dan wakil kepala badan. Jadi kita sepakat bahwa kita ingin yang lebih baik, tapi timing juga sangat dipentingkan. Dan eksekutif, sesuai dengan namanya eksekutif, menteri adalah eksekutif, rumpun eksekutif, kita rumpun legislatif, tentu adalah untuk melakukan eksekusi. Wacana, kalaupun diwacanakan, hendaknya adalah yang sudah bisa dieksekusi. Kalau belum bisa dieksekusi, hendaknya belum diwacanakan, sampai bisa dilaksanakan eksekusinya. Karena ini juga terkait dengan tadi war ticket tadi. Karena kalau yang kita baca dari pernyataan Wamenhaj, baik yang secara lisan maupun tertulis, yang saya dikirimi tulisannya, itu beliau menyampaikan bahwa war ticket itu nanti tidak mengganggu antrian yang sudah ada. Itu akan diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Nah, pertanyaannya, apakah serta-merta demikian? Karena undang-undang kita sudah mengatur secara rinci, bila terjadi penambahan kuota, itu ada aturannya. Dan aturan itu dengan amat sangat jelas disebutkan dalam undang-undang tentang haji dan umroh. Inilah yang kemarin menjadi kasus dengan Pak Menteri pada periode kemarin. Gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92%, 8% tidak terlaksana, jadilah kasus. Aturan yang ada sekarang masih mengatur demikian. Jadi kalaupun misalnya akan ada pembahasan tentang war ticket dengan segala permasalahannya, tentu itu akan sangat terkait dengan aturan hukum yang ada. Dan itu artinya kita membahas dulu aturan hukumnya ini akan kita ubah atau tidak diubah. Dan itu pasti tidak mungkin sekarang. Dan itulah karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war ticket sekarang ini. Karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war ticket dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen ini terkait dengan bukan antrian yang ada, tetapi terkait dengan penambahan kuota bila ada. Dan terkait dengan penambahan kuota, itu sudah berkali-kali kami sampaikan dalam rapat kerja di Komisi 8 ini, saya dan kawan-kawan yang lain sudah menyampaikan beragam opsi. Kita sepakat bahwa penting untuk memangkas daftar antri yang berkepanjangan ini, dan karena kita sepakat menjadi disamakan menjadi 26 tahun. Dan sudah berkali-kali kami sampaikan, termasuk juga menjadi keputusan di Komisi 8, memangkas daftar tunggu itu dimungkinkan bila salah satu di antaranya memang adalah terjadi penambahan kuota. Penambahan kuota itu bagaimana? Itulah yang dalam pembahasan tentang revisi undang-undang tentang haji
kami sampaikan bahwa tugas daripada diplomasi haji mestinya tidak hanya yang terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, termasuk diplomasi haji adalah untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Beragam cara yang bisa dilakukan. Bila kemudian memang 1:1000 itu adalah bagian dari keputusan di OKI, bila mudah-mudahan tidak, maka berarti diperlukan komunikasi secara efektif dengan OKI untuk kemudian bisa mendapatkan tambahan kuota, bukannya 1:1000 tapi mungkin bahkan 2:1000. Bila 2:1000 dimungkinkan melalui diplomasi haji, solusi ini ada di depan mata. Atau bila kemudian kuota haji Indonesia adalah kaidahnya ada 1:1000, maka jemaah haji Indonesia selama ini belum mendapatkan kuota yang semestinya. Karena jumlah penduduk muslim Indonesia ternyata bukan 221 juta, tapi menurut BPS jumlahnya sekitar 248 juta. Itu artinya diplomasi haji yang harus dikerjakan Kementerian Haji untuk mendapatkan selisih angka ini. Dari 248 sementara yang didapat baru 221, berarti ada 27.000 yang belum mendapatkan kuotanya. Yang ketiga yang sudah mulai dilakukan kawan-kawan di Komisi 8 juga, yaitu diplomasi haji melalui lobby terhadap negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai agar bisa dikerjasamakan dengan Indonesia untuk dipakai oleh Indonesia. Itu bagian dari diplomasi haji. Nah, ini ada sesuatu, diplomasi haji untuk bisa mendapatkan tambahan kuota sesuatu, tapi aturan yang sudah ada itu sesuatu yang lain. Jadi kalaupun nanti mendapatkan tambahan kuota, tetap saja agar tidak terulang kasus yang kemarin ini, pemberlakuannya tetap merujuk kepada undang-undang yang ada. Kecuali kita nanti sepakat perubahan undang-undang diubah. Sekarang yang ada adalah undang-undangnya memberikan kuota 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Kalau ada penambahan, itulah yang harus dirujukan. Terjadinya kasus kemarin adalah karena ini tidak dilaksanakan. Kita tidak ingin ini terulang kembali, Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami justru menghendaki agar kementerian ini memotong lingkaran setan, seolah-olah Kementerian Agama terkait dengan masalah dengan KPK gara-gara masalah haji. Kami tidak ingin menyelamatkan baju semuanya, karenanya kami sampaikan sekali lagi, fokuslah pada segala sesuatu yang sesuai dengan undang-undang. Kita cari solusi, tapi dalam koridor undang-undang. Kalau memang nanti akan ada perubahan, ya kita bahas dulu. Jangan diwacanakan sementara undang-undangnya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang. Yang terakhir, Bapak Ibu hormati, terkait dengan masalah DAM. MUI sudah membuat pernyataan yang sangat tegas bahwa tidak sah pemotongan hewan DAM kecuali di Saudi lah gitu. Nah, sementara sekarang ini ada beberapa pendekatan termasuk dari Kementerian Agama atau Kemenhaj yang mentolerir sebagiannya untuk kemudian bisa disembelih di Indonesia. Nah, saya ingin mendapatkan kepastian. Jadi dari Kemenhaj sendiri sikapnya seperti apa? Karena di tingkat jamaah juga menghadirkan kegalauan. Mereka tidak ingin gara-gara DAM kemudian ibadah haji mereka tidak maksimal. Ini juga bagian-bagian yang mestinya diprioritaskan, diselesaikan. Dan ini jelas perlu disampaikan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pelaksanaan. Ini lebih urgen ketimbang masalah war ticket. Dan terakhir, war ticket ini bukan sekedar istilah, Bapak. Karena terkait dengan ibadah, itu al-ghayah laha hukmul wasilah. Tujuan itu juga sangat terkait dengan wasilahnya apa. Karenanya ibadah ini namanya ibadah haji. Sementara terminologi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dilanjutkan, tidak diganti dengan sesuatu yang menghadirkan syubhat. Saya mengatakan syubhat karena istilah war ticket itu mengesankan bahwa ini ada kompetisi untuk mendapatkan tiket. Saya paham bahwa maksudnya ini untuk menyederhanakan, tapi hendaknya pergunakanlah terminologi yang tidak menghadirkan bias, tidak menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan ibadah haji yang luar biasa ini. Saya ingin mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Pak Menteri Haji dan Wamen Haji dan seluruh jajarannya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh amanah ini dengan cara yang baik sesuai dengan aturan undang-undang. Karena kita semuanya sekali lagi tidak menginginkan berkelanjutannya permasalahan terkait dengan kementerian dan hubungannya dengan haji dan hubungannya dengan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akui war ticket ini memang
wacana yang sedang kita bahas di Kementerian Haji, dan kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, saya lah orang yang pertama melontarkan istilah Watergate ini, dan kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dulu sampai hari ini sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Wahid tadi. Memang banyak Pak Wahid, orang mengatakan ini saya orangnya menteri, saya orangnya wamen, saya orangnya Pak ini, Pak itu. Semuanya sudah saya sampaikan kepada tim kami, gak usah direken, kalau perlu dilibas sekali. Bahkan kalau toh misalkan secara teknis hampir sesuai dia, tapi kalau sampai mengatakan saya orangnya Pak Menteri, lebih baik dicarikan peluang yang lain, yang kelompok lain yang lebih masuk akal. Kemudian terkait dengan penggunaan visa dari jatah kuota dari negara lain secara tidak resmi, walaupun dalam percakapan dengan Kementerian Haji, dengan Menteri Haji Saudi, saya sudah pernah mengatakan, belum mengirimkan surat resmi, tapi secara non formal pembicaraan sudah sampaikan. Pada prinsipnya beliau mengatakan kayaknya itu agak sulit, belum bisa disetujui oleh pemerintah Saudi. Ini dari saya sementara ini, lainnya akan dilanjutkan oleh Pak Wamen. Saya terima kasih. Izin pimpinan, saya melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Pak Menteri, ditambah beberapa yang belum sempat dijelaskan. Pimpinan yang saya hormati serta para anggota, pertama terkait dengan Al-Hidayah, tadi sudah disebutkan Pak Menteri, memang posisi kami, Pak Menteri dan saya dalam posisi no point to return dengan kondisi pada saat itu kami sudah terima laporan akan penggunaan Al-Hidayah ini, kemudian dengan kondisi tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri. Nah, oleh sebab itu kecurigaan yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi itu cukup beralasan. Itulah kenapa kemudian tadi kalau ada pertanyaan misalnya ada 2 tasreh yang jadi mandatori dari pemerintah Saudi Arabia, yaitu tasreh dari pariwisata dan satu lagi tasreh dari Kementerian Saudi Arabia di dalam nusuk. Nah, oleh sebab itu nanti saya pikir bagus tadi pertanyaan dari Pak Wahid dan Pak Marwan. Yang gagal kami ambil ini, nanti kami minta tim pengadaan supaya tasrehnya ditunjukkan saja. Nanti dilaporkan secara langsung, secara terbuka begitu ke DPR. Jadi tasreh yang tidak jadi kita ambil hotelnya, kemudian dipindahkan kepada Al-Hidayah. Karena terus terang kami dengan Pak Menteri juga harus melihat langsung itu, Pak. Jadi tasreh itu kemudian dilaporkan secara terbuka ke Pak Menteri dan ke DPR, bahkan ke publik. 2 tasreh ini enggak jadi ini. Jadi nanti itu satu lagi tasreh, tarhis ya, tasreh dan tarhis. Jadi permintaan dari pimpinan tadi, mohon daftar yang tidak jadi kita ambil, itu yang mengakibatkan pindah ke Al-Hidayah, itu disampaikan Pak Ian, minta ke tim pengadaan. Ya, jadi tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan, saya pikir beralasan supaya semuanya dibuka saja Pak Marwan, supaya post major, kemudian kecurigaan Pak Wahid yang menurut saya beralasan tadi bisa diungkap. Itu pertama. Dan tentu PR kami terkait dengan Al-Hidayah ini ya no point to return, akhirnya harus dipastikan misalnya keluhan-keluhan yang ditakuti oleh pimpinan DPR, kemudian anggota DPR harus kami jawab. Tentu ada diskursus Pak Marwan, Pak Wahid dan pimpinan yang lainnya dan anggota, yaitu diskursus terkait dengan jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, pada saat kami tadi saya sebutkan istilah no point to return,
Memang jarak tempuhnya kalau garis lurus sekitar 8 km. Tapi kemudian waktu tempuhnya yang kemudian kami uji coba, Pak Menteri uji coba, kemudian saya uji coba, kemudian tim yang lain uji coba, dalam kondisi tentu bukan musim haji, itu rata-rata 14 menit untuk sampai ke Masjidil Haram, atau ada yang juga tes 16 menit sampai ke Masjidil Haram. Itu terkait dengan waktu tempuh. Nah, kita mau pilih mana? Ada juga hotel yang lebih dekat ke Masjidil Haram, tapi jarak tempuhnya itu relatif lebih jauh. Kenapa? Karena ketika pakai bis salawat dia muter-muter sehingga butuh waktu. Nah, ini juga menjadi argumentasi kami. Kemudian yang kedua, tentu argumentasi terkait dengan yang dimaksud dengan jarak tempuh itu ukurannya apakah hanya Masjidil Haram atau justru juga pusat-pusat peribadatan haji kita, misalnya ke Mina, misalnya ke Arafah. Kalau jarak tempuhnya ke Mina, kalau saya tidak keliru itu sekitar 2 km. Jaraknya ke Arafah itu relatif lebih dekat. Jadi kalau kemudian diskursus kita pada poin jarak tempuh itu terkait dengan itu, maka jarak tempuhnya ke Mina dan ke Arafah itu relatif lebih dekat ketimbang Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah haji itu pusat ibadahnya di mana? Pusat ibadahnya di Arafah, Pak. Nah, jadi kalau mau bangun argumentasi, tentu kita bisa bangun dengan argumentasi ini. Kami bisa bangun argumentasi, tapi saya tidak ingin berlindung di balik 3 argumentasi ini. Saya ingin sampaikan kecurigaan Pak Wahid tadi ingin saya fasilitasi supaya kemudian bisa diungkap. Jadi bukan cuma Pak Wahid yang kesal, sebenarnya Pak Menteri yang kesal, saya juga kesal karena tentu ini adalah momentum pertama kami melaksanakan haji. Itu terkait dengan Al-Hidayah, tentu PR kami harus mengungkapkan semua apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan konsumsi, catatannya ini konsumsi semuanya di luar data tim kami, itu semuanya rata-rata memang dapur-dapur mereka memproduksi itu pada umumnya itu dapur berada di lokasi luar perkotaan Mekah atau Madinah. Nah, tinggal memang mandatori yang kami pastikan itu tadi, Pak, memastikan tadi yang disebut-sebut oleh pimpinan dan anggota DPR lainnya itu tidak terjadi. Nah, itu yang sekarang sedang dimitigasi, terutama terkait dengan jalur distribusinya. Nah, itu terus terang kami juga mempunyai kekhawatiran yang sama, tapi kami berusaha tiap hari untuk pastikan mitigasi terkait distribusi ini terjaga. Kemudian yang kedua, ini banyak sekali perkenan saya menjawab beberapa hal karena penting. Kemudian kedua terutama terkait dengan tadi Ustadz Hidayat menyebutkan saya berbeda dengan Pak Menteri. Enggak berbeda, Ustadz, sama. Bahkan saling menguatkan. Kami enggak pernah berbeda. Yang bedanya memang kebetulan Pak Menteri itu NU, saya Muhammadiyah, itu beda. Yang jelas dalam konteks kemarin yang saya sampaikan, dan itu juga adalah pesan dari Presiden. Presiden tidak menginginkan kenaikan aftur itu ditanggung oleh jamaah. Itu catatan dari Presiden. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan Presiden itu adalah ya sudah, kuat nggak APBN kita menanggung kenaikan aftur itu? Ternyata kuat, Pak. APBN-nya ada. Namun kemudian diskursusnya berkembang adalah jangan sampai ini nanti menjadi presiden hukum. Itu yang tadi diingatkan oleh Bu Selly, diingatkan oleh semua anggota DPR. Jadi kami wanti-wanti, makanya kemudian kami berdiskusi lagi, kami oprek semua undang-undang itu. Ternyata kalau kenaikan aftur atau ada presiden-presiden lainnya itu secara undang-undang harus dibiayai menggunakan BPIH, dan BPIH itu sumbernya adalah BPKH. Dan itu pun ada argumentasi post major dan sebagainya. Ada presiden juridiksinya, yaitu kasus 2022
2022 atau 2003 ya? 2002. Sekitar itu minta kenaikan juga, yaitu ada masalah technical lending, kemudian MySir atau satu lagi apa begitu. Itu yang kemudian oleh Mas Sair oleh BPKH ditambahkan 1,5 triliun kalau saya tidak keliru. Nah, itu presidennya. Nah, kalau kemudian misalnya oleh APBN, ini presiden niatnya tulus, Bu. Ini solusinya supaya nggak pusing lagi, jamaah nggak terbebani, kita siapkan nih APBN-nya. Nah, tapi tentu apa yang niat presiden itu harus kami jaga, tidak kemudian punya presiden buruk terkait dengan dampak hukum. Nah, oleh sebab itulah kami berpikir ya ada pertimbangan kalau kemudian mekanismenya bisa dipastikan aman secara hukum, artinya sesuai dengan hukum dan undang-undang, ya APBN siap. Tapi kalau tidak sesuai dengan undang-undang, ya APBN dalam hal ini ya kami nggak berani juga. Nah, posisinya tentu ini itu kalau diskursus. begini mengambang, ini semakin mengambang, Pak Wamen. Bukan. Gini, namanya postmayor apapun bisa. Jadi jangan pertanyaan berikutnya, betul, saya sepakat itu. Lama-lama nanti ya BPKH kan. Ya, post major, makanya post majornya. Jadi begini, post majornya harus tugas kita menteri dulu. itu memastikan karena sudah bicara dengan presiden. Dari mana sumbernya? Kami itu yang kepingin nih. Presiden dan kami sudah siap jelas dari APBN. Ya udah APBN. Ya. Pertanyaannya itu aman nggak secara hukum dan sesuai nggak secara hukum, Pak? Ya karena ini post mayor nih. Bisa. Oke, post mayornya akan ditetapkan oleh ya presiden, kan sudah bicara presiden, tidak ditanggung jamaah.